dalam kehidupan ini hendaklah kita melakukan hal-hal yang baik, sebab hal-hal yang baik itulah yang akan dikasihi Tuhan dan sesama. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayannya yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi dan salam jumpa para pecinta Karmel YouTube di mana saja Anda berada. Sekali lagi selamat pagi dan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Kendati pun momen Natal telah berlalu, tetapi salam-salaman janganlah pernah kita lalui. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan renungan singkat yang merujuk pada bacaan-bacaan suci hari ini di bawah tema Fiki Nono Diri Lina Piakisa. Fiki Nono Diri Lina Piakisa merupakan sebuah ungkapan bahasa adat daerah saya yang kurang lebih menegaskan bahwa di dalam perziarahan manusia di dunia ini akan selalu berjumpa dengan dua realitas yang selalu beriringan dalam kehidupan manusia itu sendiri, yakni kebaikan dan keburukan. Tetapi dalam ungkapan bahasa adat daerah ini mau mengarahkan kepada kita untuk berupaya meniadakan bahkan menyingkirkan hal-hal yang kurang baik dan hal-hal yang tidak baik itu, dan mengarahkan kita untuk berjuang mengedepankan hal-hal yang baik, sebab sesuatu yang baik itu membawa kita pada sukacita akan kasih Allah. Sebagaimana dalam bacaan Injil hari ini yang digambarkan melalui anggur yang baik, sebab anggur yang baik merupakan lambang sukacita yang Allah berikan kepada manusia. Dalam permenungan ini kurang lebih ada 2 poin yang akan saya bagikan. Namun sebelumnya saya mengajak kepada kita untuk melihat sekilas bagaimana sistem perkawinan bangsa Yahudi pada saat itu. Sistem perkawinan bangsa Yahudi pada saat itu menganut sistem perkawinan patrilinear, atau dalam bahasa kita yang disebut dengan mengutamakan hak-hak kaum laki-laki. Tetapi
bangsa Yahudi juga tetap mempertahankan hak-hak kaum perempuan. Artinya perempuan juga perlu dihargai. Hal yang unik dalam sistem perkawinan ini adalah bagaimana peran orang tua. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab membesarkan anak-anaknya, tetapi orang tua juga bertanggung jawab sampai pada titik mencari pasangan atau mencari jodoh kepada anak-anaknya untuk membangun suatu rumah tangga yang baru. Karena dalam sistem perkawinan bangsa Yahudi, antara kedua pasangan dilarang untuk saling bertemu sebelum hari pernikahan. Dalam sistem perkawinan bangsa Yahudi memang seperti itu, bahwa kedua mempelai atau kedua calon mempelai ini dilarang bertemu sebelum hari pernikahan. Ya, bukan lagi seperti kita sekarang ini yang melalui yang disebut dengan falling in love, yang berasal dari mata, kemudian ke hati, lalu dibaper dan lain sebagainya, maka selesailah sudah. Dalam arti bahwa apa yang telah disepakati antara kedua orang tua, si anak ini tinggal menerima apa yang sudah disepakati orang tua. Apapun keadaan pasangan kita, tetapi kita harus tetap menerima. Entahkah itu dia manjung ke dalam ataupun manjung keluar, tetapi kita tetap menerima. Karena itu adalah persetujuan kedua keluarga besar. Maka kita tinggal menerima sampai pada pernikahan. Itulah sebabnya mengapa sistem perkawinan adat Yahudi itu, acara perkawinan itu dilaksanakan selama kurang lebih 7 hari 7 malam. Ya. Mengapa demikian? Karena perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral. Perkawinan sebagai lambang cinta Allah terhadap bangsa Israel. Oleh karena itu, Israel disebut sebagai mempelai Allah. Sebagaimana yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, bahwa pada hari ketiga perkawinan di Kana. Jadi baru pada hari ketiga persediaan anggur itu telah habis. Ya, bagaimana dengan hari-hari selanjutnya? Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan lain sebagainya. Sedangkan persediaan anggur telah habis. Bagi bangsa Yahudi, anggur itu sebagai sebuah minuman. Selain itu, anggur juga sebagai lambang sukacita bangsa Yahudi. Mungkin sama halnya dengan sistem perkawinan di daerah saya. Jadi kalau pesta perkawinannya itu biasanya dilakukan selama 3 hari. Jadi pada hari pertama pesta keluarga, hari kedua pesta bersama para undangan, dan hari ketiga pesta pembubaran panitia. Hari keempat saatnya tetangga menagih hutang karena pesta berjalan selama 3 hari. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, pada poin pertama kita melihat bagaimana peran keibuan Maria dalam mengatasi situasi pesta perkawinan di Kana. Maria selain sebagai ibu Tuhan, Maria juga sebagai ibu segala bangsa, ibu bagi kaum umat beriman. Keibuan Maria nampak dalam mengatasi persoalan yang terjadi dalam pesta perkawinan di Kana. Sebagaimana dalam bacaan Injil mengatakan bahwa ketika mereka kehabisan anggur, Maria cemas dengan keadaan tersebut. Sebagai seorang ibu, tentu Maria tidak ingin hal-hal itu terjadi. Sebab bagi bangsa Yahudi, ketika dalam pesta perkawinan, apabila anggur telah habis, maka membawa kesan yang tidak baik bagi para pemilik pesta itu. Maka Maria segera memberitahukan kepada putranya. Biasanya dalam acara-acara pesta itu, ibu-ibu selalu mencemaskan akan persediaan makanan. Sebab mengingat ada rombongan-rombongan romantis, rombongan-rombongan yang rombongan makan gratis, rombongan di luar undangan. Dalam hal ini mau mengatakan bahwa Maria dalam mengatasi segala sesuatu tidak hanya mengandalkan pada kemampuannya sendiri, tetapi Maria selalu mengandalkan pada kehendak Tuhan. Maria selalu berserah diri kepada Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan. Selain daripada itu,
Maria juga sebagai ibu yang peduli terhadap situasi sosial yang terjadi di sekitarnya. Maka pada kesempatan ini pula, marilah kita belajar dari keutamaan Maria. Pada poin yang kedua, mengenai identitas Yesus. Peristiwa perkawinan di Kana melalui mujizat perubahan air menjadi anggur, mau menampilkan identitas Yesus sebagai diri Allah yang sesungguhnya kepada umat manusia agar percaya dan berserah diri kepadanya. Yesus yang adalah Allah sendiri dengan segala kemurahan hatinya, ia mau mengabulkan segala keluh kesah umat manusia yang diwakili oleh Maria ibunya. Sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan Injil bahwa kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba." Jadi inilah menonjolkan bahwa Yesus adalah diri Allah yang sesungguhnya agar orang-orang di sekitarnya dapat percaya. Pada poin ini mau menegaskan bahwa apapun keluh kesah yang diutarakan kita manusia kepada Allah, Allah akan mengabulkannya asalkan adanya kerjasama dan keterlibatan relasi kasih antara Allah dan kita manusia, maka semuanya akan terjadi. Saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan-bacaan suci hari ini, setidak-tidaknya semuanya dibungkus dalam bingkai kebaikan dan kemurahan hati Allah kepada kita umat manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, hendaklah kita melakukan hal-hal yang baik, sebab hal-hal yang baik itulah yang akan dikasihi Tuhan dan sesama. Mari kita satukan di dalam doa. Allah yang Maha Kasih, melalui peristiwa perkawinan di Kana, Engkau mengarahkan kami untuk belajar dari sikap keutamaan Maria yang selalu melibatkan Engkau dan mengandalkan Engkau dalam mengatasi segala persoalan yang terjadi. Allah yang Maha Kuasa dan Kasih, jauhkanlah hasrat dan keinginan manusiawi kami yang cenderung pada sesuatu yang kurang baik dan kurang berkenan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Dan mampukanlah kami untuk menjadi anggur yang baik, sebagaimana Engkau sendiri merupakan pohon anggur dan kami adalah ranting-rantingnya. Amin.